Shalom teman-teman, saya baru saja pulang kerja. Apa kabar semuanya? Teman-teman kalau pulang kerja juga selamat beristirahat. Saya Ingrid Rizky Ramadan, izinkan kembali ingin kesaksian tentang kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Kali ini saya ingin bersaksi atau memberikan sharing kalau saya pernah duduk di kursi hipnoterapi. Saya tidak sedang ingin membahas apakah boleh seorang Kristen melakukan hipnoterapi. Saya tidak ingin membahas tentang apakah boleh saya berkonsultasi dengan para hipnoterapi atau psikolog atau psikiater. Saya tidak ingin bersaksi tentang itu. Tetapi yang ingin saya sharingkan adalah pergumulan saya yang sudah lama ini pernah saya bawa di kursi hipnoterapi. Dan bukan saya mengatakan tidak berhasil ya, tetapi tidak sempurna. Bukan saya mengatakan itu gagal, tetapi tidak seperti Yesus menyembuhkan saya. Saya sangat pahit, saya sangat merasa pedih dan sakit ketika penyakit saya ini kambuh. Orang bilang ini adalah inner child, ya, bahasanya begitu, inner child, dimana orang-orang yang mengalami inner child ini adalah orang-orang yang mengalami nasib yang tidak baik pada masa kecilnya. Seperti yang saya ceritakan, bahwa saya sangat menderita dan mengalami banyak hal dan sangat pahit ya, ekonomi, moral, etika, apapun itu di masa kecil saya itu sangat minus, sehingga saya menjadi pribadi yang buas, liar, brutal, dan nakal, seks bebas, lesbi, dan segala sesuatu. Saya lakukan ya untuk melampiaskan kemarahan saya pada waktu kecil. Dan saya merasa bahwa saya iri dengan wanita-wanita yang cantik, yang dimana dia memiliki keluarga yang baik, memiliki pendidikan yang baik, pekerjaan yang membanggakan, sehingga dia bisa dihantarkan untuk mendapatkan suami yang baik, mendapatkan suami yang memiliki rumah mewah, mobil mewah yang baik, yang memiliki anak-anak yang baik. Tidak seperti nasib saya, tidak seperti hidup saya, yang sedari kecil saya harus mencari uang sendiri, menghadapi badai gelombang sendiri. Saya harus mencari sekolah, saya harus mengalami banyak hal, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Dan ketika saya menikah, saya tidak memiliki suami yang mencintai saya, tetapi saya mengalami juga kekerasan fisik dan psikis. Dan saya semakin sakit akan hal itu. Dan saya sangat iri dan benci dan sakit ketika saya melihat wanita yang begitu dicintai oleh suaminya. Mengapa bukan saya? Mengapa bukan saya Tuhan? Mengapa bukan saya? Saya pernah duduk di kursi hipnoterapi untuk berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan itu. Sekali lagi bukan gagal, tetapi tidak sempurna. Sampai saya terus menyakiti diri saya terus berdoa, bergumul. Jangan menganggap bahwa saya tidak berdoa ya teman-teman, itu tidak mungkin terjadi ya. Sampai dimana ketika saya kawin dan cerai ya, kemudian saya dihakimi bahkan oleh orang-orang yang Kristen, bahkan mungkin mereka adalah hamba-hamba Allah. Saya dihakimi, saya dicaci, saya dihina, tanpa mereka tahu betapa pahitnya jalan yang saya lewati, tanpa mereka merasakan betapa tajamnya kerikil-kerikil yang harus saya jalani. Mereka hanya mau menghakimi tanpa empati. Sampai saya terus berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saya. Saya sakit, saya ingin lepas dari rasa iri saya. Saya ingin lepas dari rasa sakit saya, memandang masa lalu orang, memandang masa lalu saya.
Sampai pada suatu hari saya nyetir motor. Ketika saya pulang kerja, saya nyetir motor, ya. Tiba-tiba Roh Kudus dengan keras berkata demikian. Kamu sangat menginginkan orang yang bernasib baik di matamu. Bayangkan kapal Titanic. Saya tiba-tiba dibawa ke dalam kapal Titanic dengan kemewahannya, dengan kemegahannya, ya, yang bahkan sampai dibuat film bioskop yang sangat terkenal. Saya masih SD kala itu. Sampai-sampai kapal Titanic itu katanya tidak bisa, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Berarti betapa baiknya, betapa meganya, betapa kerennya ya si pembuat kapal ini. Dan yang bisa menaiki kapal ini bukanlah orang-orang yang receh, bukanlah orang-orang yang tidak berpendidikan, bukanlah orang-orang yang sangat rendahan tentunya. Yang menaiki kapal ini tentunya memiliki gengsi, memiliki harga diri, memiliki kekayaan yang hebat, yang membuat orang iri. Kok bisa menaiki kapal Titanic yang seperti demikian indahnya? Tetapi apa yang terjadi pada kapal Titanic? Semua tahu, sejarah pun menuliskannya, bahwa dia karam, bahwa dia tenggelam. Tetapi bandingkanlah dengan perahu murid-murid yang amat sederhana sekali, yang dinaiki oleh orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi perahu ini mengalami badai kehidupan. Di tengah malam perahu ini diombang-ambingkan badai. Sampai murid-murid pun juga berteriak, mengapa badai ini mengamuk. Tetapi ada Yesus di belakang perahu itu, di buritan. Yesus, sekalipun Yesus tidur, tetapi kapanpun muridnya membutuhkan Yesus, bukankah Yesus tetap bangun dan menghardik danau itu, menghardik badai itu. Dan seketika itu juga mereka dapat selamat. Bagaimana dengan Titanic? Karena Titanic tidak disertai oleh Tuhan. Dan ketika Roh Kudus memberikan ilustrasi seperti itu, dia melanjutkan, apakah engkau tidak sadar, sekalipun engkau hanya menaiki perahu yang tidak berarti dan tidak berharga di matamu, tetapi engkau adalah muridku, engkau adalah hambaku, yang dimana aku siap untuk membantumu kapanpun kau memanggil aku. Dan bukan hanya engkau dan seisi perahumu yang akan selamat, tetapi engkau juga bisa menyelamatkan banyak orang. Seperti demikian murid-muridku, karena engkau juga muridku. Apakah engkau iri dengan orang-orang yang menaiki kapal Titanic dengan kemegahannya dan kemewahannya, tetapi tidak ada aku di situ? Dan setiap kapal yang tidak ada aku di situ, maka dia tidak sanggup menghadapi badai. Tidak ada badai pun, mereka hancur dengan sendirinya. Tetapi dengan aku, badai apapun, walaupun perahu itu kecil dan sangat sederhana, dia pasti akan selamat. Apakah engkau masih iri dengan keadaan orang lain, padahal keadaanmu jauh lebih baik karena dengan penyertaanku dan perkenananku? Apakah aku hendak kamu tukarkan dengan nasib baik orang-orang yang engkau pandang baik itu? Seketika saya malu, seketika saya merasa ada di kursi hipnoterapi yang terhebat bersama dengan hipnoterapi yang terdahsyat, penyembuh, psikolog, psikiater yang terhebat adalah Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan hati saya, yang membawa hati saya begitu damai. Dialah Allahku, penyembuhku. Seketika itu jiwaku menjadi tenang dan damai, dan saya tetap memilih perahu yang kecil bersama Yesus. Amin, saudaraku. Shalom. God bless you.